itu dong pandangannya soal kemarin rame-rame jet pribadinya Mas Kaisang ternyata malah tidak bisa diputuskan apakah itu gratifikasi atau enggak. Jadi orang semakin redup harapannya kepada KPK Bang. Itu bagaimana ngelihatnya? Ya, sepertinya KPK perlu belajar lagi soal memisahkan gratifikasi dalam konteks adalah tempat pelaporan yang konteksnya adalah pencegahan dan gratifikasi dalam konteks delik pidana. Jadi kalau kemudian hal seperti itu tidak bisa diselesaikan, maksudnya cara berpikirnya konteks pencegahan dalam konteks gratifikasi, pelayanan pelaporan ya maaf, dan gratifikasi dalam konteks pidana itu KPK mengalami kemunduran. Jadi saya pikir mesti belajar, undang aja ahli-ahli hukum, mereka bisa menjelaskan dengan lebih baik. Tapi apakah itu artinya masih ada kuat tekanan gitu terhadap ayah dari Mas Kaisang ini sehingga KPK nggak bisa memutuskan dengan tegas gitu? Iya, semuanya bisa aja terjadi. Tapi sekalipun ada tekanan, ya nggak boleh tuh. Kemudian penegakan hukum kemudian tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Pelemahan KPK itu sangat jelas. Kita lihat undang-undang KPK diubah dengan beberapa hal yang membuat KPK suatu yang benar ya. Memasukkan orang-orang bermasalah, termasuk saya dan kawan-kawan disingkirkan dengan TWK yang manipulatif dan melanggar hukum. Jadi saya pikir itu banyak sekali dan saya terlepas dari apapun itu sekarang sudah berubah, maksudnya pemerintahan sudah diganti sehingga penguatan KPK itu menjadi hal yang sangat penting karena toh juga kita sudah mendengar Pak Presiden Pak Prabowo sudah mengatakan menjadikan prioritas dalam upaya perubahan. Jadi kita mesti harus mendukung dan mendorong agar implementasinya dilaksanakan. Ya, saya sudah menyampaikan ke media 4 hal. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa penting untuk adanya kebijakan penguatan KPK. Salah satunya mengubah undang-undang, dilakukan perbaikan. Yang kedua, pimpinan KPK yang calon pimpinan KPK itu kan mesti harus diperiksa kembali. Harapan saya kemudian bisa dicek bahwa 10 orang itu betul-betul tidak punya permasalahan yang bisa mengganggu ketika menjadi pimpinan. Yang kedua, kasus-kasus korupsi besar itu harus diberikan prioritas diusut tuntas semuanya. Karena kita masih sering mendengar bahwa banyak kasus besar yang tidak tuntas, banyak kasus besar yang faktor intelektualnya nggak dijangkau. Yang keempat adalah bagaimana komitmen untuk membentuk suatu sistem integritas nasional. Yang dengan begitu kita harapkan lembaga-lembaga pemerintahan itu bisa menjadi lebih baik dan bisa